Pik 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 pik. Bapak Ibu, jangan makan kuning telur. Itu tidak sehat. Mengandung banyak kolesterol. Tong, ilmu lu ketinggalan zaman 60 tahun, Tong. Lu kemana aja? Tidur. Sekarang saya mau tanya, apa yang menyebabkan darah tinggi, stroke, serangan jantung, dan meninggal mendadak? Apa sebabnya? Tolong dijawab. Contoh lain, Pak Dokter, contoh lain adalah hemoglobin. Apa ini hemoglobin? Sel yang ngantrin oksigen ke seluruh tubuh. Namanya hemoglobin. Ini sel baik kan? Sel baik. Ngantrin oksigen kok baik. Ingat tadi saya bilang, semua sel manusia itu 50% protein, 40% lemak dindingnya. Berarti hemoglobin ada protein, ada lemak. Ketemu gula. Hemoglobin ketemu gula jadi apa? Jadi rusak dan lengket. Jadi apa sekarang namanya? HbA1c. Namanya berubah, bukan hemoglobin lagi. Hemoglobin baik. Hemoglobin yang rusak karena gula namanya beda. Namanya HbA1c. HbA1c ini yang bikin lengket pembuluh darah. Bukan hemoglobin. Hemoglobin mah baik. Iya. Sudah jelas Bapak Ibu, penyebab darah tinggi, penyebab stroke, penyebab serangan jantung. Sekarang saya mau tanya, apa yang menyebabkan darah tinggi, stroke, serangan jantung, dan meninggal mendadak? Apa sebabnya? Tolong dijawab. You see Bapak Ibu, ini dia yang menyebabkan serangan jantung, menyebabkan stroke, menyebabkan darah tinggi. Bapak Ibu cek total kolesterol, nggak nyambung. Bapak Ibu minum obat kolesterol, nggak nyambung. Siapa di sini Bapak Ibu minum obat kolesterol coba? Dibohongin sama tukang obat bertahun-tahun Bapak Ibu, coba bayangin. Dibohongin sama pabrik obat, dan kaki tangan pabrik obatnya ini yang Bapak Ibu ngebohongin bertahun-tahun Bapak Ibu bohongin kan? Sudah habis duit berapa uang Bapak Ibu? Sudah habis uang berapa banyak coba? Tiap hari minum obat kolesterol. Kenapa? Ditakut-takutin sama tukang obat, bikin serangan jantung kolesterol katanya. Kasian deh Bapak Ibu. Makanya sering-sering masuk ke live Dokter Awet Muda. Dokter Awet Muda itu mencerdaskan masyarakat Indonesia supaya nggak dibohongin pabrik obat dan kaki tangannya si tukang obat ini. Iya. Penyebab serangan jantung gula. Bapak Ibu cek total kolesterol, nggak nyambung. Penyebab serangan jantung gula. Bapak Ibu minum obat kolesterol, nggak nyambung. Aduh. Oke. Sekarang pertanyaannya, makasih Aina. Sekarang pertanyaan begini. Pak Dokter, kenapa sih zaman sekarang itu masih banyak orang medis itu yang kaki tangan pabrik obat berbilang bahwa lemak bikin serangan jantung. Itu dari mana sih Pak Dokter ngomong bisa dapat ilmu kayak begitu? Dari mana bisa dapat ilmu lemak bikin serangan jantung itu dari mana? Bapak Ibu, ilmunya ini dari tahun 1960. 60 tahun yang lalu udah ada nih penelitiannya. Penelitian awal bilang bahwa gula bikin serangan jantung. Sudah ada, makasih Seri. Penelitian ilmiahnya gula bikin serangan jantung udah ada 60 tahun yang lalu. 1960. Industri gula kalang kabut kan? Waduh, gawat ini. Kalau seluruh dunia tahu gula bikin serangan jantung, es krim nggak laku, kue nggak laku, permen nggak laku, apalagi nggak laku, biskuit nggak laku, aduh semua jajanan nggak laku, gawat ini. Untung tahun 1960 belum ada internet, belum ada Facebook, belum ada Twitter dan lain-lain. Kalau 1960 sudah ada Twitter, sudah ada TikTok, wah semua seluruh dunia tahu gawat gula bisa nggak laku.
Terus gimana dong solusinya? Supaya satu dunia tidak tahu gula bikin serangan jantung. Gimana ya caranya ya? Industri gula membayar dua peneliti Universitas Harvard di Amerika. Bapak Ibu perhatikan nih nama universitasnya. Universitas Harvard. Universitas paling terkenal di dunia, Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, jadi industri gula membayar dua peneliti Universitas Harvard buat bikin penelitian bohong-bohongan. Penelitian apa Bapak Ibu? Penelitian apa? Penelitian bohong-bohongan yang bilang bahwa lemak bikin serangan jantung. Siapa yang bikin ini? Universitas Harvard. Wih, terkenal. Percaya dong. Universitas Harvard bikin ilmiah bahwa lemak bikin serangan jantung. Wih, ini padahal nih bohong-bohongan. Ya, jadi kalau masih ada orang medis bilang lemak bikin serangan jantung, bilang begini, ilmu lu ketinggalan zaman 60 tahun, Tong. Lu kemana aja? Tidur. Ya, bilangin begitu. Capek deh. Kuning telur bikin serangan jantung katanya. Bapak Ibu, jangan makan kuning telur. Itu bikin kolesterol. Bahaya. Kolesterol itu bahaya. Jangan makan kuning telur. Masih ada begitu? Udah badannya gendut ngomongin jangan kolesterol. Apalah. Orang gendut ngomongin orang sehat. Gimana ceritanya, Bu? Ada orang gemuk, jangan makan kuning telur. Itu tidak sehat. Mengandung banyak kolesterol. Bilang gini, Tong, lu urusin tubuh lu sendiri gitu bilangin. Bapak Ibu, kalau kuning telur bikin kolesterol, bikin serangan jantung, Bapak Ibu, nggak masuk di akal. Bagaimana nggak masuk di akal? Bagaimana kuning telur ini bisa menyebabkan serangan jantung? Tidak masuk akal. Gimana caranya? Gimana caranya nggak masuk akal? Gampang. Kuning telur ini makanan siapa? Makanan piyik ayam. Piyik ayam di dalam telur itu makannya kuning telur. Ya, kalau kuning telur bikin serangan jantung, bikin kolesterol tinggi, bikin serangan jantung, anak ayam pada saat netes, serangan jantung semua. Ya, anak ayam nih netes nih. Anak ayam nih netes nih. Pik, 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 pik. Pik, 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 pik. Netes. Pik, pik, pik. Serangan jantung. Ya Bapak Ibu, semua anak ayam itu semua kena serangan jantung. Kenapa? Kolesterol kuning telur bahaya bikin serangan jantung. Ya, nggak masuk akal Bapak Ibu. Aduh, ampun dah. Bapak Ibu percaya lagi. Mentang-mentang dokter bilangnya. Dokter, profesor, dokter, bla 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 bla. Capek deh.